dengan tasawufnya. Berarti kita tidak sempurna dalam mengamalkan agama, baik pada diri kita dan pada seluruh manusia. Jadi ilmunya ilmu penggerak, ilmu untuk sempurna. Supaya kita nggak sempurna dan hebat diri kita supaya menghasilkan cahaya yang dimaksud, yaitu cahaya bermakrifat kepada Allah. Karena komentar yang dia jalankan, karena sebagaimana berkata dia, agamanya bukan sekedar pengamalan, tapi harus kudus hatinya kepada Allah. Kalau agama sekedar pengamalan, itu yang sebagaimana yang diasihkan. Ulama yang banyak, cendekiawan berbagai macam, tapi dengan perubahan tentang agama. Berarti cahaya Islamnya hanya di muslimnya banyak, tapi Islam tidak nampak. Cahaya agama semakin surut semakin pudar. Maka karena tidak diberi dengan ajaran kesucian. Itulah perbedaannya. Sehingga dengan perjuangan Abiyah nampak perkembangan agama. Baik diri kita sendiri yang kata ikuti Abiyah, ataupun kalau yang saksikan di mana-mana dakwah Abiyahnya selalu dipenuhi oleh keramaian manusia. Beda dengan dakwah-dakwah lain, sehingga dakwah-dakwah yang lain sudah kita nyobakan banyak, sudah berkurang. Anak nabari lagi berokok. Apalagi bagi orang yang ikut bagi tasawufnya, memang perkara-perkara yang lagi-lagi berokok memang agak lari. Memang hati kita hanya pilih, bukan hanya kemauan sebenarnya. Memang batin hanya dicari pada perkara-perkara yang lagi-lagi berokok. Makanya ilmu Abiyah yang demikian adalah ilmu rasa. Dibagikan ilmu syariatnya umpama gelah, ilmu hakikatnya umpama. Berarti apabila gelah menginya kanan, maka mati aku yang berinya betul. Baik itu saja, pun tak bisa kita lakukan. Maka menyegelah mentang hanai, anak mati menaciki mentang anak gelah juga anak mati. Jadi apabila pukul tanya dan emak, supaya terjaga kembali hatinya daripada kelalaian dengan selain Allah, supaya adanya semangat selamat daripada pengaruh hawa dan pengaruh syaitan nantinya. Maka juga ajaran adalah untuk menyelamatkan umat supaya kitanya selamat iman dunia akhirat. Maka mari sama-sama kita berdoa kepada Allah supaya Allah tetapkan kitanya dalam perjuangannya. Kita tanpa Allah berpuas kitanya dalam perjuangannya sebelum kitanya jawab Allah. Mudah-mudahan kita memandu dari ubit tanpa mati, tanpa di hari kiamat, kesajian-sajian dan lebih dengan Abiyah. Barangkali ada pertanyaan, boleh pertanyakan oleh jemaah. Beliau akan bertanya, apa alasan anak ini? Sebelum bergabung dengan Abiyah, memang sama sekali tidak pernah jadi bukan kita ilmi ilmu. Bukan kita kaji pemahaman saya bermenurut ilmu hanya pernah sebagaimana ajaran yang demikian. Seperti ajarannya cukup sederhana. Sehingga orangnya waktu kita sampaikan ajaran Abiyah belum video. Jadi yang jumlah anda pernah dengar, mau dengar tentang haji. Semoga anda ini mempelajari ataupun memiliki sebahagian video. Maka walaupun video walaupun umum, saja kita sampaikan. Punya tapi dia bukan apa ni yang umum. Cuma bagi kita yang pejuang-pejuang dari tasawuf, wajib kita yang mandu menyampaikan perkara ini. Paham tidak paham, wajib kita sampaikan. Karena yang memberi paham bukan katanya. Hanya menyampaikan. Hanya selaku teori. Menyumpama maaf cakap, berli dosa ataupun berli pun, hanya menyumpama saja. Belum di mana tu? Yang mau laut itu belum sebagainya, belum sebagainya. Supaya aku yang nak laut ini begini. Maknanya jika yang mengajak umat, suruh umat orangnya, walaupun aku menyanyi tahu, saya cakap kami
mereka baru insya Allah akan bersambung. Karena ilmu praktik, ilmu hati, dan ilmu terandalkan kepandaiannya, keahliannya. Gurunya ilmu praktik sejauh mana praktiknya bersih, sejauh yang itu ilmunya akan besar. Maka orangnya tugasnya sampai ia walaupun dia hendak hukum sampai kalau dibaca makalah-makalah dia. Menyanyi tahu baru dia orangnya kami kan. Tanya ibarat ATM. Untuk segar-segarnya beda takut. Orang tanya sampai kalau juga bukan aku ya, pening bukan aku ya. Supaya dimudah umat orangnya terjadi kembali. Kacau supaya orang guna kemauan untuk mencari yang sebenarnya. Beda takut. Menalah kira-kira supaya kita nyomandung buat saja nanti. Sampaikan ilmu agama, segar-segar. Allah akan memberi paham dengan keberkahan aku ya Allah. Sedikit demi sedikit pasti akan kita paham, pasti akan kita rasakan. Sekian dan demikian. Sambung oleh wali yang berpengaruh pada wali yang dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama, berdoa kepada Allah, kedua salawat dan salam dan beribadah kepada Rasulullah beserta ahli sahabat Rasulullah yang kemuliaan dia dan Allah kita bersama. Kemudian Habib Fitri dalam Bangor, Habib Mudasi, Pak Ilyas, ada juga Pak Edi, juga ada hadir Pak Iki Bangor, Pak Sekdes, dan tokoh-tokoh dari masyarakat desa Bangor, juga hadir Pak Iki Prada, Bukan Depi. Nah, di sini kami laporkan juga ada Agi Buyus, anggota Banda Aceh. Agi kali ini berjumlah 33 mobil dengan jumlah 185 kereta, termasuk dengan perempuan. Ada mudah-mudahan kita kali ini memberikan bantuan teman-teman, mengimbaukan kepada Umi dan pecinta babu semua. Kami ada persiapkan dari Banda Aceh, ala kadarnya nanti kita makan bersama di sini. Teknisnya nanti dibantu oleh Bulan Nawid dan wali yang lokal beserta kawan-kawan semua. Dua dimasak dari Banda Aceh adalah wali dan guru persiapan dari semua. Itu tanggung jawabannya semuanya Banda Aceh. Lalu bagaimana mensukseskan acara ini supaya adalah kita beribadah dapat kemenangan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada orang tua kita, Haji Kami Zakas, kepada untuk menerangi, kepada Haji Kami Zakas, Minyak Mama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan limpahnya rahmatnya Allah pada hari ini seluruh jamaah
lagi. Mohon doa kami supaya ini kami minta dimaafkan. Yang mulia, termulia. Memperkenalkan diri. Memperkenalkan diri. Nah, itu. Yang mulia, ya. Pada hari ini kami minta kepada Buya untuk memperkenalkan diri. Mungkin barangkali ada satu dua orang yang tidak kenal. Padahal kalau di Al-Quran di Aceh Selatan dan umumnya lebih dahulu dikenal, termasuk Pak Ilyas, tetangga saya dulu. Sini kami sampaikan bahwa nama saya Haji Darmiji Bakas, lahir di Labuan Mati, kampung orang tua Desa Tau, tempat pesantren Darul Ihsan ini. Kami di sini tinggal di Desa Pasar Indrapura, tetapi tetap pandangan matanya dan tangan hatinya tetap ke kampung orang tua. Maka kami tetap berada di sini selalu setiap hari. Oleh karena itu, di dalam pelaksanaan pesantren Darul Ihsan ini, sedikit banyaknya kami tetap ikut berpartisipasi apapun yang akan terjadi. Oleh karenanya, kami tetap mendukung sepenuhnya. Alhamdulillah, dalam perjalanan membuka pengajian tahun tahun ini, alhamdulillah, pada dahulunya sedikit kami gambarkan. Abuya kita ini memang anak daripada almarhum Abuya Haji Mutawalli. Tetapi ada sedikit hambatan tantangan yang menentang, ajaran beliau. Alhamdulillah, Allah telah mengizinkan Abuya ini akan bergerak. Maka di sini kami tetap turun tangan bersama dengan Abuya. Maka terjadilah pembangunan pesantren ini, termasuk dari orang-orang keluarga kami sendiri yang kenal. Sampai hari ini ada yang tidak masuk bergabung dengan NPDB. Cuma yang menentang itu bukan orang lain, keluarga kami juga. Tapi sakit kami rasakan, manis yang kami dapatkan sekarang. Sakitnya yang menentang keluarga kami, adik kakak daripada Abuya sendiri. Jangan keluarga Abuya, keluarga Umi dulu. Ya, adik kakak lain dari keluarga Abuya maupun keluarga saya sendiri. Keluarga saya sendiri adik kandung saya dan bilakan bertunangan. Apalagi anak-anak pakcik saya semua menentang. Saya tidak tunangan bertunangan. Saya tetap tunangan untuk melanjutkan. Insya Allah manisnya sekarang sudah terasa, enaknya sudah kami lihat, hasilnya sudah kami dapat. Mudah-mudahan MPDB ini budaya sudah sampai ke luar negeri. Baik yang menentang itu suka tidak suka, senang tidak senang, kami tetap baik. Kami tetap berdoa. Senang tidak senang, suka tidak suka, mau tidak mau, tinggal saja. Nah, kami tetap berjalan buka. Ya, ini bukan saya katakan. Adik saya sendiri saya sudah pernah berdoa. Kamu jangan bicara dua kali. Itu ketika saya tampar. Cukup. Nah, mana dia bicara lagi.
mendengar isu-isu dari luar. Dia tidak pernah dekat ke dalam, tetapi mendengar dari luar. Jadi untuk motornya, ini bukan saya ketahui, bukan saya yang membesarkan diri. Motornya pertama itu, musuhnya saya yang hidupkan. Maka dia berbuat terus. Inilah, makanya manisnya saya sudah dapat lihat, rasanya sudah terasa. Alhamdulillah, usaha ini sudah terkembang. Inilah perjuangan yang dapat kami lakukan. Baik yang kecil maupun besar, semuanya sudah kami rasakan. Enak dapat kami rasakan, manis sudah dapat kami rasakan. Bagaimanapun, baik hidup ini tetap kami rasakan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Menina Pendidikan Zakas. Jadi untuk menyambungnya bukan dari awal saja ditantang berdirinya pesantren ini, yaitu dari nenek mama sendiri, dari mama kandung Abuya sendiri menantang. Jadi sampai sekarang seluruh mamanda Abuya, adik-adik Abuya sampai sekarang masih menentang. Anak Umi menentang. Sebelah Umi, Abuya menentang. Ditentang sampai sekarang. Tapi bukan semuanya. Sampai sekarang. Tetapi mereka belum datang lagi. Sampai balai pengajian diruntuh. Rangka-rangka diruntuh. Jadi inilah perjuangan yang sangat berat. Family ini, saya juga termasuk. Saya bukan berusaha, tapi tidak perlu menaunya. Alhamdulillah, Allah mengkaramat, memberi kepada saya. Baik saudara Umi dan saudara Abuya menentang Abuya. Tidak setuju dengan apa yang dikembangkan oleh Abuya. Saya saja baru 4 tahun dulu ke Abuya. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik manis. Manis baik. Alhamdulillah sudah manis semua. Dapat kita minta kepada Pak Dedi dipersilakan. Bagaimana perjuangan ini untuk masyarakat, baik di pemerintahan, Polri, TNI, dan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Marilah pertemuan kita dengan kuncinya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi yang mulia ini, pagi yang cerah ini, kita kumpul bersama di tempat yang mulia ini dalam rangka mengikuti pengajian dengan murabbi kita, kita, kemudian kita salam bisa tunjukkan kepada kita Muhammad SAW dengan beliau kita mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Kemudian bersama kita penghormatan menghargakan kepada murabbi kita, muridnya kita, Abuya beserta keluarga besar. Semoga dia selalu dalam hubungan Allah, dalam selalu rahmat dari kata Allah SWT. Kemudian juga
ganggu-ganggu para insan manusia di muka bumi ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, memang awal kita saya sampaikan dulu bahwa di TNI Polri tidak mendapat ilmu yang seperti ini. Tidak ada, bahkan tidak pernah ada. Yang ada hanya pembinaan mental dan moral. Itu disebut dengan pembinaan mental, pembinaan rohani dan mental. Nah, tujuannya untuk membuat kita berbuat baik. Tidak disuruh kita untuk mengenal pencipta kita. Tidak diajak kita untuk mengenal siapa yang membawa kita. Seperti pengalaman saya pribadi, saya mengetahui pelajaran-pelajaran atau ini melalui buku-buku yang saya baca. Saya awali dengan membaca buku, memulai buku tidak mungkin. Karena di mana-mana saya baca itu referensinya adalah tidak mungkin. Jika saya baca itu, saya beli, saya baca. Kemudian dibilang malah ada teman mengatakan, "Kali ini baca buku ini, dia hati-hati baca. Saya ini baca hati buku ini karena bisa-bisa menyesatkan." Kenapa menyesatkan? Karena harus ada bimbingan dari orang guru. Kalau tidak, bisa mengecewakan. Tapi itu saya sudah mulai belajar di tempat kamu suci. Dan saya mengerti. Berikan apa ini ada teman ada guru. Ada bilang. Guru saya itu ngomong. Sudah berisiko pada dikatakan teman-teman, boleh, silakan. Silakan lanjut dengan beliau. Beliau bisa mengikuti. Alhamdulillah saya dapat guru. Ini belum dapat sepenuhnya apa yang saya inginkan. Kemudian beberapa tahun kemudian saya sampaikan bahwa saya dapat berita bahwa NPTT ini sesat menyesatkan. Itu dari NPU dan beliau. Kok bisa begini? Apa salahnya? Karena saya dengar yang disampaikan oleh Budi bahwa itu yang terjadi seperti yang disampaikan maka-maka yang Buya. Syariat, tarikat, hakikat dan manfaat. Ini yang saya katakan pertama sekali. Kalau pertama yang saya dapat inilah tentang syariat, tarikat, hakikat dan manfaat. Terdapat pada hakikat itu apa? Dia menjawab rasa. Kita tidak tahu apa. Dia bisa menyebutkan bagaimana doa kita, bagaimana kita rasakan bahwa Allah itu ada. Kalau contohkan seperti orang menghadapi kamu, kita mengetahui bahwa harimau itu ganas, luas, jauh dan sebagainya, sehingga bisa mematikan kita. Nah, kita mengetahui itu di sini, dalam hal ini di hutan sana, kita tidak merasakan apa. Ini kita mengetahui sekedar ilmu saja bahwa harimau itu ganas, bahwa itu jauh. Kemudian kita lagi begitu bertemu dan jalan-jalan dan dokumen kamu mengatakan, oh iya betul bahwa kamu itu ganas. Nah begitu di depan berhadapan, dia tinggal terrekam lagi, baru kita katakan kita tidak terkena apa-apanya, kita mengetahui bahwa yang ada yang itu harimau. Dia jangan kopi dulu, nggak ada lagi. Zaman saya itu kencing bukan dalam tanah kita ketahui. Tapi kita merasakan bahwa awal itu ada dalam
mengalahkan dia. Tidak ada yang bisa mampu menggerak dia, menggerakkan dia kecuali Allah. Kalau kita tidak mengenal itu, maka itulah yang perlu kita dalami, kita hadapi yang benar. Kita maklum bahwa memang perjuangan untuk mengajak ini penuh tantangan. Jangankan kita sebagai orang awam, melalui kita sendiri, kita dengarkan dari banyak tantangan, banyak halangan yang dilewati, apalagi kita. Sehingga saya pernah juga diolok oleh teman-teman. Apa tuh? Kok mau ini? Tanggung segala macam. Kita dunia tuh. Kan itu burung-burungnya. Dan kalau orang berilmu, orang punya rasa, bukan karena tandung, bukan karena diangkat-angkat segala macam. Memang harus itu sebagai tanda bahwa orang itu memang ada kisahnya. Tidak semua orang-orang ini harus memakai pakaian kotor, harus memakai pakaian jelek dan sebagainya. Yang kita pahami selama ini, yang dipahami oleh mereka ini, bahwa orang sufi itu rancang menang baginya luar, tidurnya di tempat-tempat yang tidak layak, misalnya pakaian yang gampang nampi. Itulah bisa dikatakan. Coba lihat, Imam Malik mempunyai budak ibu saya banyak. Dia orang putih, tetapi orang putih, lalu sebagainya. Tetapi juga punya kendaraan, punya budak, punya unta, begitu banyak kaya. Apakah ini tanda bahwa mereka cintai dia? Ya. Saya bilang berdasarkan teman-teman. Mari masuk ke NDDD, kita dengar apa yang kita tanyakan. Mumpung lagi kita masih hidup dan kita mengetahui ilmu itu dari sumbernya. Jangan kita hanya mendengar dari orang-orang. Mendengar ini. Ini yang sebesar menyesatkan dan menuduh orang-orang yang tidak sesuai dengan apa yang berbuat. Kita sudah katakan tadi bahwa untuk TNI Polri memang seharusnya diperkenalkan. Kita alhamdulillah mungkin Polda sudah sana. Akan lagi juga sudah baik. Maka Polda sudah melanjutkannya. Kemudian suatu bertanda bahwa Polri Polda Aceh sudah baik dengan kita baik. Bapak Ibu berbahagia, ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang ada manfaatnya. Dan ini saya mohon untuk tujuh arahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur bersama-sama kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan izin Allah pada hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah dengan Rabb kita. Salam alaihi wasallam dan musikan Quran dan Al-Quran Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan al-Quran beliau sekalian yang kita muliakan dan muliakan Allah, masjid kita bersama seluruh keluarga bersama
yang terhormati guru-guru dan anak-anak wali nangro dan guru, ibu-ibu sekalian yang berhati Allah. Melalui pagi hari ini kami ikut mengaji bersama Abiyah Ibu Salam. Dalam pengajian tersebut kami melihat Abiyah sedang membangun satu balai, namanya Balai Perjuangan. Balai itu sekarang sedang dalam masa pembangunan yang membutuhkan dana dan bantuan kita. Untuk itu, kami mohon kepada kita bersedekah dan melebihkan dan mengingatkan untuk Balai Perjuangan. Karena balai yang sudah ada sudah tidak muat lagi guru-guru santri Al-Salam yang mengaji di pagi hari. Ditambah lagi dengan jemaah-jemaah yang datang dari luar seperti kita pada hari ini dari Bandate, sehingga harus berdiri di luar dan duduk di atas batu. Jadi ini untuk menjadi perhatian dan bantuan kita hari ini tolong dibantu penyelesaian Balai Perjuangan yang sedang berjalan. Jadi untuk itu kami akan mengedarkan tempat jaringan bantuan supaya diisi oleh masing-masing kita. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diharapkan kepada para jemaah supaya soleh kebanyakan terhitung. Maju ke depan lagi. Maju ke depan. Apa maju ke depan lagi. Apa ya kamu yang dulu katakan. Maju ke depan. Sampai kosong isi. Panitia kalian kosong. Sudah ada panitia ada yang kosong. Kemudian pembaca makalah kepada Ibu Sekretariat kepada orang Sekretariat untuk membacakan makalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu Majelis Mungkin Tertahu yang dimuliakan Allah. Mari sama-sama kita menyimak makalah dari Al-Quran yang berjudul Aqidah dan Hakikat. Bismillahirrahmanirrahim. Aqidah dan hakikat. Kebanyakan umat Islam belum dapat memahami secara baik apa itu aqidah, apa itu hakikat. Aqidah merupakan hasil keimanan seseorang hamba Allah terhadap Tuhannya, yaitu
akidah yang jazim, Al-dalil, akidah keyakinan yang kudus dengan dasar dalil. Akidah ini yang masyhur dalam Islam terbagi kepada 3. Pertama, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, akidah Mu'tazilah atau Qadariyah. Dan yang ketiga, akidah Jabariyah. Umat Islam kebanyakan semenjak dulu sampai sekarang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah yang digagas oleh Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Maka akidah ini adalah kaitan kepercayaan seorang hamba kepada Tuhannya, penyebab dia dapat berkeyakinan membenarkan keberadaan Allah, berakhlak yang baik, dan mengetahui sifat-sifat Allah yang bersifat dengan sifat-sifat yang sempurna, maksudnya Allah daripada sifat kekurangan. Hakikat adalah menyaksikan keberadaan Allah dan sifatnya dengan nur yang Allah simpankan di dalam sirnya atau batinnya, sehingga hilang lainnya dalam pandangannya, termasuk wujud dirinya, agar dia dapat bermakrifat dan bertauhid dengan yang terlepas daripada nifaq dan syirik yang bersarang dalam hatinya. Kedua-dua ini, baik akidah dan hakikat, umat Islam harus dapat memahami perbedaannya dan mengamalkannya. Sebab kalau kita tidak berakidah, kita tidak dapat berkhidmat atau beribadah sebagai hamba Allah, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, serta gaul yang baik dengan Allah dan hamba-hambanya. Kalau kita tidak berhakikat, kita tidak dapat dekat dengan Allah dan berjinak-jinak dengannya. Allah itu jauh dengan kita. Makanya bantuan Allah atau maunah dan hidayahnya, cahayanya sulit kita dapati karena terhijab Allah ma'rifatnya dengan wujud diri kita dan wujud alam. Maka kedua komponen ini harus kita lakukan dan kita laksanakan sekaligus. Berakidah untuk memperbaiki zahir kita, berhakikat untuk memperbaiki batin kita. Maka ada dalam dasar negara kita ketuhanan yang Maha Esa untuk berhakikat, dan manusia yang adil lagi berhadap untuk berakidah atau bersyariat. Akidah penyebab adanya syariat, hakikat penyebab adanya ma'rifat, tauhid syar'i atau tauhid irfani. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan umat Islam dewasa ini, mereka memahami antara akidah dan hakikat campur aduk, tidak dapat membedakan antara satu dengan yang lain. Sebab tempat terletaknya hakikat pada nafsu kita, sedangkan akidah terletak pada akal kita. Bila mana akal tidak dipotongi oleh hawa dan wujud waham, maka akal itu bercahaya dapat melihat kebenaran. Bila mana nafsu tidak dipotongi oleh kecintaan dunia yang berbunga-bunga, maka nafsu itu akan menumbuhkan ma'rifat atau menyaksikan keberadaan Allah pada dirinya di mana-mana. Apakah Anda paham isi makalah ini? Kalau tidak, tanyakan kepada wakil tersebut dikurang di lapor atau kepada Tengku Syukri Daud kami tahu. Dipersilakan. Para Syukri dipersilakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kita muliakan, hormati, cintai Abuya seluruh keluarga dan putra-putri Abuya, wali nangro, para jemaah pengajian tasawuf hari Sabtu ini. Alhamdulillah pada hari ini kami dapat hadir kembali ke 8 kali berkunjungan, sudah 8 kali. Alhamdulillah ada hadir lebih kurang 200 orang. Hadir juga wali nangro, Aceh Besar, guru-guru kita, Abius, Abi Fauzan, Pak Ilyas, Pak Kecik Mano, dan jajarannya pemerintahan Lampung, dan seluruh wali-wali nangro kecamatan, kampung, Aceh, ketua pemuda tasawuf, alhamdulillah hadir untuk mengikuti pengajian yang disampaikan oleh Abuya. Bahkan hari ini kita mendapat makalah yang sangat bagus sekali, yaitu tentang hakikat, akidah dan hakikat. Kita katakan penting bahwa selama ini seperti ditulis oleh Abuya, banyak umat Islam, bahkan kadang-kadang ulama-ulama sendiri bercampur aduk di dalam memahami apa itu akidah dan apa itu hakikat. Tapi alhamdulillah dengan munculnya MPTT, kekaburan ini, campur aduk ini sudah mulai menipis dan insya Allah akan menghilang kembali campur aduk pemahaman yang keliru terhadap akidah dan hakikat. Sehingga karena terjadi campur aduk itu, ada sebagian tentu melarang belajar hakikat karena takut merusak akidah. Berarti betul-betul kabur masalah. Ya, belajar hakikat karena bisa merusak akidah umat Islam, bisa membingungkan masyarakat awam. Jadi dengan ungkapan-ungkapan seperti itu, maka itu datang dari penceramah-penceramah yang sudah bisa membaca kitab ahli, sudah bisa baca kitab anak. Berarti apalagi kita yang awam-awam, jadi yang alim-alim saja kabur sekali. Padahal seperti kita dengar, apakah ada orang ulama juga mungkin tentu memahami akidah itu, hakikat itu dengan pemahaman yang lucu-lucu. Ya. Ada seorang ustaz mengatakan menyamantong kapajehu dengan pengaruh ahli hakikat. Berarti dia memahami hakikat. Anak bayu itu ya. Banyak takut paham hakikat. Itu ulama yang mengatakan menyamantong kapajehu dengan pengaruh ahli hakikat. Nah, kan? Itu coba bayang. Padahal ada itu soal hakikat di dalam kitab-kitab tasawuf, ya. Cuman karena belum ada pembimbing yang wajar-wajar saja, ya. Alhamdulillah dengan muncul Abuya dan MPTT yang luar biasa sekali, sehingga pemahaman akidah sudah kita pahami apa itu akidah. Dia adalah sebuah ilmu pemahaman tentang Allah, dan itu banyak aliran yang diikuti oleh Islam adalah kebanyakan umat Islam adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu tauhid, dan tauhid itu berada di dalam pemahaman dan di dalam akal. Karena itu dia pakai dalil na Allah na alam. Nah, itu maka
Allah. Bukan alam. Jadi bedanya berarti akidah adalah ilmu, sedangkan hakikat adalah merasakan apa yang ada di dalam ilmu itu. Makanya tadi dikatakan nur ya. Nur yang ada yang diberikan oleh Allah di dalam batin, dengan nur itu maka kita bisa merasakan sifat Allah, perbuatan Allah, wadahnya itu baru kita bisa berjinak-jinak dengan Allah, baru kita berzikir. Dan nur ini tidak bisa dicapai dulu, tidak bisa ada di dalam batin, melainkan dengan adanya musyrik yang membimbing kita. Maka muncullah tarikat sufi, tarikat Naqsyabandi, Suluk, Awaju. Nah itu adalah targetnya, sasaran intinya adalah supaya akidah yang ada di dalam akal berada di dalam batin. Itu tujuan daripada tarikat sufi. Maka ada doa di dalam tarikat sufi, ulum hakikat yang menyangka kulit kaum itu didoakan oleh orang-orang salih, orang-orang suluk. Ya, nah, jadi saya ulangi, nur ini tidak bisa dicapai tanpa ada bimbingan seorang mursyid, seorang munafik. Kalau akidah ini menurut saya tidak anak mursyid. Baca mantam di jandari, baca mantam di paratur awal, masih ustaz, ya, disebut 20, sudah kita paham bahwa Allah itu qadim, Allah itu bapa, Allah itu mukhalafatuhu lil awadis, iyamuhu binafsi, dan seterusnya bisa kita pahami. Tapi apa yang kita pahami bisa masuk ke dalam jiwa, ini harus dibimbing oleh seorang nabi. Dan itu bukan dengan macam-macam, dan itu bukan dengan macam-macam akal, tetapi dengan berbakti kepada ahlinya. Nah, makanya kita hari Sabtu datang ke sini rame-rame, ya. Tapi MPDT ini bukan hanya dibangga-banggakan, tapi dibantu dan diperjuangkan. Ya, bukan hanya disebut-sebut kami MPDT begitu, tetapi harus mengorbankan waktu, tenaga, ya, dan harus menyatukan jiwa dengan sang guru. Insya Allah keberkahan itu akan mengalir ke dalam batin kita. Oke, itu saja boleh yang dapat saya sampaikan. Banyak kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disambung penyampaian oleh Ustaz Haji Mana Abang Haji Ustaz. Bahasa Indonesia enak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan para hadirin sekalian, itu bahasa Indonesia. Lagi-lagi dikit malah langsung dalam akal ini, yang pertama akidah dan hakikat. Ini bertanda bahwa baik buruknya manusia di dunia ini tergantung pada dua perkara ini. Kalau akidah baik, berarti zahirnya baik. Kalau hakikat baik, berarti batinnya baik. Zahir dan batin berarti harus baik. Kemudian kalau ditanya orang, apa itu akidah? Kita harus tahu. Akidah adalah keyakinan kita terhadap Tuhan kita Allah. Itu akidah. Ataupun disebut dengan iktikad. Jadi nanti orang mengatakan kita akidah Rasulullah, tapi tidak mengerti. Keyakinan kita terhadap Allah dikatakan akidah. Atau disebut dengan iktikad. Iktikad adalah keyakinan yang putus, tidak ragu-ragu, tapi pakai dalil. Nah itu iktikad dengan akidah. Apa ada Allah? Ada. Apa bedanya Ahlussunnah, Mu'tazilah, Jabariyah? Nah,
urusan kita. Ini perbuatan Allah semua. Makan Allah, sembahyang Allah, berzina Allah, mencuri Allah. Itu dikatakan jabariyah. Kalau qadariyah, tidak ada Allah, yang ada kita. Karena Allah telah memberikan kita uang, maka yang berbela ini kita, yang makan kita. Tidak ada urusan makan, minum, sembahyang dengan Allah lagi. dalam perbuatan Kita. perbuatan ikhtiari Dalam perbuatan ikhtiari, perbuatan yang sengaja yang kita lakukan yang kita lakukan. yang dapat kita lakukan. Dapat kita lakukan itu dari kita, itu qadariyah. Kalau ahlu sunnah, Kalau yang tidak dapat kita lakukan itu dari Allah. kalau yang tidak dapat kita lakukan itu dari Allah. Membuat gunung Membuat gunung tidak dapat kita lakukan dari Allah. Membuat ikan daun tidak dapat kita lakukan dari Allah. Yang perbuatan dapat kita lakukan, makan dan minum itu dari kita, sembahyang dari kita, berjalan dari kita berjalan dari kita. Nah, itu qadariyah namanya. akan melakukan segala sesuatu Dia melakukan segala sesuatu yang bisa kita lakukan yang bisa kita lakukan. dari kita. Nah, itu dari kita. Itu qadariyah. Paham belum? Kemudian ahlu sunnah Karena membuat manajemen membuat manajemen itu dari kita. administrasi kenegaraan Administrasi kenegaraan itu dari kita. itu dari kita. Tidak menyangkut dengan Allah. Tidak mengikuti Allah. Qadariyah namanya. Ada perlu sunnah. Apapun ahlu sunnah, kita berencana dari kita. Berkasar dari kita. Menyampaikan rencana itu Allah. Ada usaha kita. Apa usaha kita? Tapi tidak memberi Tapi tidak memberi bekas. Dia memberi bekas adalah usaha Allah. pekerjaan Allah. Yang memberi bekas adalah pekerjaan Allah. Ikhtiar Allah. Ikhtiar Allah. Umpamanya kita akan berdiri. Umpamanya kita akan berdiri, rencanakan berdiri. Rencanakan berdiri dari kita. Menyampaikan berdiri itu bukan dari kita Allah. Usaha ada. Usaha ada, tapi tidak memberi bekas untuk berdiri. Tidak terwujud berdiri. Tidak terwujud berdiri kalau tidak dari Allah. Itu ahlu sunnah namanya. Apa lo? Kamu yang pulang. Itu dalam bidang akidah. Itu dalam bidang akidah. Kemudian ikut terletaknya di akal, di akal, lalu. Kemudian ada namanya hakikat, tempat letaknya di nafsu. Maka ini yang dikatakan oleh Abu Palom. Orang memahami hakikat dengan akal bercampur aduk. Ada pula hakikat atau nama-nama lain. Itu bercampur aduk namanya. Hakikat sama hakikat tidak paham. Tempat akidah di akal, tempat hakikat di nafsu. Apa yang ada di akal didasarkan oleh nafsu dikatakan hakikat. Kita meyakini rezeki dari Allah, akal mengatakan. Didasarkan rezeki dari Allah, itu nafsu namanya hakikat. Jadi dua komponen. Kalau ilmu sekedar tahu Allah memberikan rezeki tidak terasa, berarti ada berakidah tidak berhakikat, tidak kuat akidahnya. Umpama dikeluarkan mangga, kalau mangga itu manis menurut ilmu. Punya mangga, merasa manis, merasakan manisnya mangga, itu hakikat. Tidak merasakan, katakan akidah. Jadi kemudian akal kita ini ada penyakitnya. Kalau terlihat wujud alam, berarti akal akan kotor, akidah kita kotor. Nafsu ada penyakitnya. Kalau terlalu cinta kepada dunia, nafsu tidak akan bisa melihat, merasakan keberadaan Allah. Jadi sekarang akidah ada penyebab adanya hukum fikih syariat yang lain. Kalau tidak berakidah, tidak akan keluar wali sembahyang, tidak keluar wali puasa dan sebelumnya. Berarti akidah dasar ilmu yang lain. Hakikat untuk membuahkan makrifat. Kalau ada orang mengatakan saya sudah bermakrifat, tapi hakikatnya tidak pas, berbohong. Karena buah dari hakikat ujungnya makrifat. Tidak ada lain selain Allah SWT. Jadi Untuk dapat mencintai Allah, untuk dapat mencintai Allah, untuk dapat mencintai Allah harus dengan berhakikat. Hakikat merasakan dan dapat berjinah-jinah. Kalau lah jinah, cinta. Kalau cinta, apa yang itu? Tapi kalau tidak mau,
Allah mudah karena Allah dekat. Tapi kalau tidak tahu hakikat, Allah jauh. Bahkan Allah jauh. Jadi ibu nanya, ini hati anda dengan siapa dekat? Hati Anda dengan siapa dekat? Apa dengan Allah, apa dengan istri? Apa dengan Allah, apa dengan bini? Apa dengan suami? Apa dengan suami yang dekat? Ya apalah. Apa dengan mata benda? Apa dengan mata benda hati dekat? Yang pangkat kedudukan. Jadi, ini mudah-mudahan habis itu kita dekat dulu. Dekat dengan Allah, tetapi kesimpulan Bapak Ibu sekalian. Kalau ingin dekat dengan Allah, Kalau ingin dekat dengan Allah, lupa lainnya, maka khusyuklah. khusyuklah kita salat dan beribadah lainnya. Kalau dekat dengan bini, khusyuk ke bini. Kita tuh kayak demikian lah. Sekian dan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Abi Sahab kepada Abi Sahab memadakan makalah. untuk membacakan makalah. Banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan yang Tuhan kita serta umi ibunya juga yang kita muliakan guru-guru kita, para alim ulama yang mudah-mudahan istimewa kepada tamu-tamu kita dari Banda Aceh, Nabi Syukri, Bang Idano, dan juga Bapak Ilyas serta rombongan, dan juga Bapak Kecil, Palo, beliau dulu bisa sebagai waktu seminar internasional di Banda Aceh, beliau sebagai ketua panitianya. Awalnya memang saya agak keliru, ini acara internasional, tapi ketuanya Bapak Kecil. Tapi alhamdulillah terbukti memang di lapangan perjuangan beliau, pengorbanan beliau, dan juga strategi yang dibayangkan sehingga acara sukses dilaksanakan. Dan juga Pak Edi dari Bapak Polda beserta seluruh kawan-kawan Banda Aceh, alhamdulillah yang telah hadir bersama-sama dalam daerah yang kita cintai ini. Mari sama-sama kita dengarkan makalah abiya kita yang berjudul dengan kesayangan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah sangat sayang kepada hambanya, sehingga dia dinamakan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah memerintahkan kepada kita semua dengan firman Allah, Ajibu da'i Allah, berkenankan olehmu akan seruan Allah. Di antaranya seruan Allah itu, Allah berfirman, wa tabattal ilaihi tabtila, utuskan olehmu selain Allah kepada Allah.
mengosongkan selain Allah di dalam batin kita. Karena bila mana di dalam batin kita ada selain Allah, maka kita jatuh ke dalam jurang yang dalam, yaitu menjadi bahaya yang besar. Maka yang dimaksud memutuskan selain Allah itu ada 3 perkara. Yang pertama, kita dapat bertauhid afal, yaitu memutuskan dengan hati kita untuk mendapatkan hukum atau keuntungan diri terhadap alam atau makhluk, mengharapkan sesuatu daripada makhluk, sebab kita telah ridho dengan qada Allah dan tidak perlu takut karena kita telah taslim terhadap hukumnya. Kita tidak perlu mengindahkan selain Allah karena kita menyaksikan bahwasanya segala sesuatu itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka inilah yang dimaksud dengan tauhid afal, telah dapat bertauhid afal. Yang kedua ada tauhid sifat, yaitu kita tidak condong kepada nafsu kita dengan pengertian memutuskan hawa atau keinginan selain Allah. Dengan demikian kita dapat berjinak-jinak dengannya dan mendapatkan bahasa dari keberadaan Allah di dalam batin kita yang membawa kepada pahala. Maka Nabi SAW mengatakan, "Man taqarraba ilayya shibran, taqarrabtu ilaihi zira'an. Man taqarraba ilayya zira'an, taqarrabtu ilaihi ba'an. Wa man atani yamshi, ataitu harulatan." Siapa yang mendekati aku sejengkal, aku mendekatinya kepadanya sehasta. Siapa yang mendekati kepadaku sehasta, aku mendekati kepadanya sedepak. Siapa yang datang kepadaku berjalan, aku datang kepadanya berlari. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Para hadirin, ini pertanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sayang kepada hambanya. Kalau kita ingin mendekati Allah, Allah lebih ingin mendekati kita. Maka ini yang dimaksud dengan tauhid sifat. Yang ketiga ada tauhid zat. Orang-orang yang memutuskan kepada para yang terdahulu sebelum dia ada dengan jalan istiqamah pada Allah, dengan Allah pada makam para dan bapa. Dia menenggelamkan maksud kasadnya untuk sampai kepada Allah dan melihat cahaya-cahaya ahadita, maka panalah dia di dalam wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka ini yang dimaksud dengan tauhid zat, setelah dapat bertauhid zat. Untuk mentakdirkan atau untuk memutuskan selain Allah, baik alam atau makhluk, diri dan wujud diri, maka ini yang dimaksud dengan tauhid hayfani. Maka kita akan bebas daripada alam, yaitu merdeka daripada alam, dan kita sudah dapat istirahat untuk menjadi hamba Allah yang baik. Senantiasa kita dipelihara dan dibantu Allah dalam kehidupan untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Demikianlah adalah kesucian untuk kita jangan berpisah dengan Allah di mana-mana. Allahuakbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Abu Yusuf Bitai, Kepala Abu Yusuf Bitai mengomentari. untuk mengomentari. Kepala Abu Yusuf Bitai berkesanan.
Bapak tersebut Syekh dari Abu Muda-Muda. dari Abu Muda. Subhanallah. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita muliakan bersama dan yang kita cintai, yaitu Abuya beserta Umi dan Ina, dan juga kepada keluarga besar Abuya, dan juga penghormatan kepada para wali-wali muda yang telah berhadir pada hari ini, dan juga penghormatan kepada Gubernur BPD yang telah hadir, dan juga kemuliaan penghormatan kami pada seluruh abu-abu muda, abun, abati, dan para dewan guru sekalian, dan juga penghormatan kepada seluruh jamaah pembagian kelompok tasawuf, baik ibu dan bapak-bapak sekalian, para hadirin dan hadirat ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Terima kasih banyak kepada Abuya yang telah mempersilahkan saya pada hari ini untuk menanggapi atau menyampaikan tentang makalah hari ini yang berjudul yaitu kesayangan Allah. Para hadirin dan hadirat ibu-ibu dan bapak sekalian, sebelum saya membahas apa yang ada di dalam makalah ini, saya ingin menyampaikan sedikit perjalanan saya selama mengikuti pengajian tasawuf bersama dengan Abuya. Pada awalnya, sebelum saya bergabung dengan Abuya, saya sebagaimana mestinya pernah belajar di pesantren Hidayah, baik di Banda Aceh dan juga di Aceh Utara. Di situ kami belajar tentang tauhid akidah ataupun tauhid kalam, yaitu yang berbicara tentang sifat-sifat Allah, baik yang wajib, yang mustahil, juga yang harus, mulai dari kitab Makan Sang Muslim sampai ke kitab Nusuki. Dan juga saya belajar Hidayah untuk kitab-kitab fikih, mulai sampai dari kitab Makan Tagrib berdiri Anadul Talibin, Pak Ali, dan juga beliau ini dan kitab-kitab yang lainnya, dan juga mempelajari kitab-kitab tasawuf akhlak. Kemudian setelah
kitab seumpama kitab Syiarus Salikin dan juga kitab Darun Nafis yang membicarakan di dalam kitab itu seperti yang Abu sebutkan di dalam makalah ini, yaitu tauhid af'al dan juga tauhid asma dan tauhid sifat dan juga tauhid zat. Dan saya juga sebelum bergabung dengan tauhid tasawuf mencoba-coba membaca kitab hikam dan juga mencoba-coba membaca kitab karangan Syekh Abdul Barik Al-Jili, yaitu tentang insan kamil, dan juga kitab Ibnu Arabi yang berjudul juga tentang insan kamil, dan juga kitab-kitab lain tentang hakikat yang dikarang oleh ulama-ulama lain, baik dari Malaysia dan lain sebagainya. Jadi setelah saya mencoba-coba mentalaah, mempelajari tentang tauhid, tentang tauhid af'al, tauhid sifat dan tauhid zat, dan juga tentang martabat 7, ada aqlan sabitah, ada aqlan kharijah dan lain sebagainya. Di saat itu saya tidak mendapatkan suatu titik terang. Semakin saya coba baca, semakin bingung. Semakin saya pulang lagi, semakin saya bingung. Kenapa ini? Ada apa dan bermasalah apa? Kemudian saya sempat bergabung, setelah itu saya bergabung dengan Abuya, mengikuti pengajian-pengajian Abuya, dan juga mengikuti pengajian-pengajian di daerah-daerah lain yang disampaikan oleh Abuya bersama dengan teman-teman. Di dalam perjalanan itu saya merasakan ada sesuatu yang berbeda. Ada satu titik temu dalam istilah yang lain, kitab-kitab yang saya bacakan, mulai kitab tentang akidah, kitab hikam, dan juga kitab-kitab hakikat lainnya, seakan-akan ada sedikit bahkan banyak pemahamannya setelah saya mengikuti dengan Abuya. Jadi benar yang disampaikan oleh para ulama-ulama bahwa ilmu yang sebenarnya bukan berada di dalam lembaran-lembaran buku, bukan berada di dalam lembaran-lembaran kitab, dan pada tempat-tempat yang lain. Tapi ilmu sebenarnya adalah berada di dalam dadanya musik. Itu yang saya dapatkan. Jadi oleh karena demikian saya mencoba melatih diri saya. Saya mencoba untuk bersumpah dengan Abuya. Saya melatih untuk berkhidmat kepada Abuya, untuk mencari apa yang ada di dalam dada Abuya. Jadi itu merupakan sebenarnya itulah kasih sayang dan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasih sayang daripada baginda Rasulullah yang ada di dalam ada di dalam dada Abuya.
Sekarang kita cari kasih sayang Allah dengan akal kita. Kita mencari kasih sayang Allah di dalam buku, di dalam hidup. Tidak akan kita tapi cari apa ya? Kasih sayang di dalam tidak perlu kita bercapek-capek, tidak perlu kita berpayah-payah. Cari kasih sayang insya Allah akan kita dapatkan. Dan juga bukan hanya sekedar kita mencari kasih sayang kami, tapi coba perjuangkan ajaran tauhid tasawuf ini. Mari kita mengajak keluarga, mengajak teman kita, mengajak saudara kita, mengajak masyarakat kita untuk mempelajari ajaran tauhid tasawuf ini. Karena di saat kita mendakwahkan ajaran tauhid tasawuf, di saat kita menyampaikan ajaran tauhid tasawuf, inilah sebenarnya tauhid af'al, tauhid sifat, dan tauhid zat akan kita dapatkan. Jadi bukan hanya dengan membaca makalah ini masuk di akal kita sudah paham. Tidak, tapi harus dengan memperjuangkan sebagaimana yang telah Abuya sampaikan. Sekedar kemampuan kita, Abuya pun tidak memaksa. Insya Allah bila kita ikhlas, semata-mata hanya ridha Allah yang terjadi, kasih sayang, insya Allah akan memberikan kepada kita kepahaman tauhid af'al. Tidak ada maksud diri, tidak ada hukum nafsu, tidak akan paham tauhid sifat, tidak melihat yang lain, hanya Allah. Dan tauhid zat tidak ada wujud yang lain, ada hanya wujud Allah. Dengan memperjuangkan tauhid tasawuf ini, coba lihat Abu yang memperjuangkan tauhid tasawuf ini. Beliau tidur dari mana? Kapan Abu yang istirahat? Malu kita, saya malu sebagai murid Abu. Apabila saya tidak dapat melakukan sebagaimana apa yang Abu lakukan, saya merasa malu. Saya malu dengan Rasulullah, mengaku umatnya, saya malu. Saya mengaku murid Abu yang saya malu. Jadi saya insya Allah akan terus mencoba melatih diri saya untuk dapat memperjuangkan apa yang Abu yang sampaikan di dalam makalah ini. Mungkin hanya ini Abu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf bila terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menanggapi Abu Yus, ada yang banyak, ada banyak. ada balik dari mana? Dari Vienna, oleh fakir yang belum sampai. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dipersilakan apa yang disampaikan oleh Abu Yus. Alhamdulillah. Munziruna Abu Zaidi Wali. Orang Munziruna. Apa yang disampaikan oleh Abu Yus? Ada apakah muda-muda seperti Abu Yus? Assalamualaikum warahmatullahi Memperkenalkan wabarakatuh. diri. Memperkenalkan diri. Kemudian ada muda Muda-muda seperti Abu Yus, perjuangan muda-muda. Yang mulia yang menghormati seluruh jamaah Ulil Nur, khusus jamaah dan dari Banda Aceh hadir pada pagi yang berbahagia ini.
tanpa mendengar tadi bagaimana Yus Bitai penyampaian beliau sangat menyentuh kita. Karena kenapa? Karena apa yang disampaikan oleh beliau itu memang berasal dari lubuk hati beliau yang paling dalam. Saya pikir kalau saya masih jauh di bawah beliau, belum. Sedangkan saya adalah Padahal saya berada di dalam lokasi yayasan ini. anak dari siapa? Anak dari Mbak Abia yang setiap hari mengaji, belajar dengan Abia di sini, tapi hujat keanakan itu masih tebal. Hijab ayah sebagai ayah dan sebagai guru masih tebal. Maka saya pikir apa yang disampaikan oleh Ibu ini sangat menyentuh hati saya. Mudah-mudahan Dan bagaimana hijab sebagai anak? hijab anak itu maknanya masih bermanja-manja. Berarti kalau kita anak Abuya ayah, jadi kita ini masih manja. Jadi kalau kita minta nggak diberi, dibagi. Kalau saya diberi, senang dengan nikmat. Bukan kita melihat Abuya ini sebagai yang pendidik batin kita supaya sampai kepada Allah. Jadi tidak ada nikmat dunia yang sementara ini nilainya dibandingkan dengan nikmat batin, nikmat hakiki yang bisa menenangkan hati kita menuju mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan Kepada Bang Deren saya berbaik kepada maka sedikit kepada Bang Deren sebagai kemenakan. adakah juga terhijab? Adakah juga terhijab dengan kemamakan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang disampaikan oleh Allah Abuya serta Umi yang kita mengenal sebelum dan guru yang berada bersama kita yang kami hormati seluruh jamaah ini bapak-bapak dari itu. Jadi saya sendiri saya merasa sangat terhijab. Awalnya dulu saya sangat terhijab. Saya adalah ponakan Abuya. Saya adalah ponakan Profesor Dr. Muhyiddin Wali. Saya ponakan Dr. Alus Jamal Madi, Abu Nasir Wali, Abu Nasir Wali, Abuya Hajar Wali. Saya dulu mengira bahwasanya amalan ini, keimanan ini bisa dibantu oleh mama-mama anak saya, oleh adik-adik ibu atau abang ibu saya. Makanya saya lalai dan saya merasa bangga, saya ego dan dilahirkan dari usul seorang ulama besar yang terkenal seluruh Aceh bahkan dunia. Saya berpikir bahwasanya beliau bisa membantu saya untuk apa saya beribadah dengan khusyuk, untuk apa saya berpuasa. Makanya saya lebih baik berdiam berbudi karena saya punya backing dari Allah SWT. Ternyata setelah saya mendengar mengikuti pembicaraan mereka ikut dalam Amerika kelima, maka tidak ada sama sekali yang kita bawa kepada Allah adalah keimanan kita. Tidak bisa Abuya untuk membantu kita. Maka dari itu, karena kalau kita juga berasal dari Padang, kalau orang Padang harta tua itu jatuh ke polaan. Jadi saya menganggap kita dari Padang, Abuya mudah untuk membantu saya. Bahkan saya berpikir nenek kayak saya adalah Kiai Wali. Mereka menanyakan kepada anak beliau, apa yang telah kalian bantu untuk diri saya. Abu muda, Abu ini berapa ini bertakal tidak cukup saya untuk menyibukkan. Saya berpikir begitu. Karena selalu saya terlalu ego, maka yang timbul kebodohan kepada saya. Saya terlalu berhijab dengan nama saya.
karena beliau adalah satu-satunya adik ibu saya dalam satu mama, yaitu anak betul. Dan ternyata itu tidak ada. Itu adalah kata morgana. Itu yang membuat saya berjalan yang tidak diridhoi Allah SWT. Alhamdulillah Allah bantu saya. Sekarang saya sudah bergabung, dan masih belajar. Ibu-ibu dan bapak yang ditanyakan kepada saya masalah agama, saya lebih tidak tahu daripada bapak dan ibu-ibu. Alhamdulillah akhlak saya sudah mulai berubah. Saya mulai ibadah saya sudah mulai berubah. Alhamdulillah. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Saya sekarang kasih sayang dan berbagi apa yang dipilih oleh Allah bersama. Ada yang sebab berhijab. Saya mengadu, sama yang saya bolong-bolong, maka dengan pernah dan di rumah saya marah-marah, bikin pecah, semua pecah. Maka saya pernah ditangkap, dibawa ke kantor polisi, dikurung di revisi. Nah inilah karena kesombongan dan keangkuhan kita. Dan juga di tempat lain, saya bercerita saya adalah ibunya mengawali. Terhijab dengan anaknya, dengan wujud diri, bukan dengan wujud Allah dan wujud Nabi dan wujud guru. Nah makanya mulai dalam beberapa tahun ini saya menganggap Buya sebagai nenek mama saya, dan saya menjadikan beliau adalah mursyid saya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada wali adina untuk memecahkan masalah satu lagi kepada wali adina besar. Adalah gak dua bunyi kena. Nampak bunyi kalah. Mulai gundul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dan para guru-guru, habis syukur kami, aku berusaha mencari pendaki kepada seluruh nahdlatul ulama. Kita sama-sama menggunakan makalah yang ketiga dengan judul jalan untuk mendapatkan ada tasawuf atau kesucian. Harus tumbuh di dalam hati kita dengan biasa berjalan untuk mendapatkan tujuan, yaitu ridha Allah dan mencintainya. Untuk mendapatkan ridha Allah, mencintainya dan sampai kepada hakikat ahadizat, yaitu ma'rifat tauhid ifrad. Satu, dengan melalui ilmu yang dimaksud kita sebagai ahlul khabar,
beriman apa yang disampaikan Allah dan Rasul, dan melakukan dengan bersungguh-sungguh serta surut menyaksikan keberadaannya. Jangan ada lesu dan lemah di dalam melakukannya. Dua disebut dengan ahlul hal. Yang kita lakukan ibarat kita makan satu makanan hingga makanan yang kita makan hancur, dan himmah kemauan yang semangat tidak didatangi oleh musuh untuk mencapai tujuan, seolah-olah tidak tinggal ikhtiar di dalam, dan seolah-olah tanggal ya seolah-olah tidak tanggal ikhtiar. tidak ada Seolah-olah tanggal ikhtiar di dalam melakukan, sama seperti kelawatu untuk menyampaikan tujuannya kepada lampu. Dia tidak teringat dia akan mati dekat lampu, sebab tidak ada keinginannya kecuali maksud dan tujuannya. Tiga, yaitu ahlu suhud, orang yang menyaksikan hakikat. Dia senantiasa tunjukkan hatinya kepada tujuan, bersih dari lainnya, dan juga himmah dan kemauan yang tidak dicampuri oleh lainnya, sehingga tidak ada yang ketinggalan dari wujudnya, berpisah dengan Allah. Maka orang inilah yang mendapatkan cahaya ma'rifat tauhid irfani yang akan diangkat ke permukaan untuk umat Islam di mana-mana. Kalau kita menginginkan untuk bisa usul kepada ketuhanan yang Maha Esa dan menetapkan di dalam hati kita, jangan ada julukan hati kepada selain Allah dan diri kita, supaya kita dapat bersamanya dalam menata kehidupan di mana saja kita berada. Sekian dan demikian dari apa saya Khairul Sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Wali Haji Fakri, adakah Anda seperti itu? Kepada Wali itu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia para guru dan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, maaf beri komentar dulu, kemudian bagaimana yang Anda dapat. di dalam makalah ini, yaitu untuk mendapatkan ajaran dari tasawuf, ada sebuah kalimat yang sangat mahal, yaitu bagaimana kita dididik oleh abuya harus tumbuh di dalam batin kita, senantiasa berjalan untuk mendapatkan kemauan, untuk mendapatkan tujuan, yaitu ridhanya Allah dan mencintainya Allah. Terus untuk mendapatkan ini, untuk tumbuh ini dalam hati kita, yaitu dengan 3 buah cara, antara lain di sini yang pertama melalui ilmu, yang kedua melalui hal, dan yang ketiga yaitu melalui syukur. Bapak Ibu yang terhormat, yang kami rasakan bahwasanya tumbuh ini di dalam batin kita
melalui ilmu akan Anda sudah ada yang Anda melalui ilmu. Melalui ilmu, insya Allah sedikit-sedikit, Coba baca bagaimana melalui ilmu. yaitu yang dimaksud kita sebagai ahlu khabar beriman apa yang disampaikan Allah dan apa yang disampaikan oleh Rasul, dan melakukan dengan bersungguh-sungguh serta syuhud menyaksikan keberadaannya. Jangan ada lesu dan lemah di dalam melakukannya. Apakah Anda dapat melakukan itu? Apakah? Jadi ini yang pertama saja belum? Oh belum. Yang pertama saja belum. Pertamanya Anda dekat dengan Masjid Al-Sunnah. Itu pun belum istiqamah. Apakah Anda ada berjamaah? Adakah Anda sunnah? Sudah mulai sikit-sikit. Belum istiqamah. Dan yang kedua disebut ahlul hal. Yang kita lakukan ibarat kita makan satu makanan, hingga makanan yang kita makan itu hancur. Dan himmah kemauan dengan semangat tidak didatangi oleh lesu untuk mencapai tujuan. Seolah-olah tanggal ikhtiar di dalam melakukan, sama seperti kalalatu untuk menyampaikan tujuannya kepada lampu. Dia tidak teringat dia akan mati dekat lampu, sebab tidak ada yang diinginkannya kecuali maksud dan tujuannya. Apa maksud dekat dengan Allah? Dekat dengan Allah. Walaupun benci istri, Walaupun benci istri, benci anak, apakah Anda sudah dapat melakukan seperti itu? juga belum. Lebih dari itu. Masih tersandung-sandung. Tersandung. Coba tanyakan wali senior. Wali senior, apakah wali senior sudah dapat melakukan itu? Belum. Dan yang ketiga yaitu ahli syuhud, orang yang menyaksikan hakikat. Dia senantiasa dibuka hatinya kepada tujuan, bersih dari lainnya, dan juga himmah dan kemauannya tidak dicampuri oleh lainnya, sehingga tidak ada yang berketinggalan dari wujudnya, berpisah dengan Allah. Maka orang inilah yang mendapat cahaya ma'rifat tauhid irfani. Apakah Anda berzikir dapat begitu? Apakah Anda berzikir seribu mutume yang lainnya lupa? Belum. Kadang kawan juga dapat. Apakah bapak-bapak, ibu-ibu di dalam berzikir rakit selebe dapat seperti yang nomor 3 ini? Tujuan dan seribanya kan? Tujuan rakit selebe ini yang nomor 3 ini. Kalau kita menginginkan untuk bisa usul kepada ketuhanan yang Maha Esa dan menetapkan di dalam batin kita, jangan ada jengukan hati kepada selain Allah dan diri kita, supaya kita dapat bersamanya dalam menetap kehidupan di mana saja kita berada, Dan dalam menetapkan anggaran dasar kita. dan di dalam menetapkan Anggaran dasar negara kita. anggaran dasar negara kita. Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa. Apakah Pak Dedi dapat seperti itu? Apakah Pak Dedi dapat seperti itu? Jadi wallahualam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita minta tawaran kepada Abu Muda Nawawi Hadis, kepada Abu Nawawi Islam. Apakah Anda sudah seperti itu? Apakah Anda sudah seperti itu? Anda sudah mendapat seperti itu? Baru pemilikan. Baru sendiri. Kalau tidak, Kalau tidak, tetap pakai tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi
Bismillah. Hamba maklum yang mulia Ustaz Setia Besar dan semua jemaah yang berada itu. Menjawab pertanyaan dia, nyonya balik anak laut. Kalau bangun ini belum balik. Kalau bangun ahlul hal lentah kejauh. Ini malim kah puput yang ini yang dalam nah. Allah. Budaya aku lihat dulu, ciri malah tiap ada yang dulu. Punya dalam nalau. Yang akan belum kita buat. Jadi sebelumnya yang akan lain kami nggak buat. Ketika mau ngabul di mod, tapi anak buat. Jadi ini ahlul hal dan bentuk ahlul syukur. Jadi kedua dia paling bersejarah. Tiga umur yang kemalin diangin, dia tetap ini diuji Pak Ahlul Hal dan dari Ahlul Hal diuji Pak Ahlul Syukur. Kedua kira menang maksudnya. Demikian nilai positif hidayah. Assalamualaikum. Ini akan kepada desa Haun untuk menyatakan bagaimana permintaan pengamilan kepada desa Gubernur Medan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa informasi oleh pengurus yang baru saja dibentuk kemarin Sedikit akbar di Medan, Universitas Raya Medan, sekaligus sambil membentuk kepengurusan gubernurnya adalah Pak Taufik Rahman, juga beliau sebagai ketua Wasilatul Fatihah, Jamiatul Wasiyah, Sumatera Utara, jadi juga para yang pengaruh dan banyak kawasan. Lalu ini bersama kawan-kawan oleh Bang Ali dan juga Bu Hikmah meminta kepada kami untuk disampaikan kepada Abuya bahwa kawan-kawan di Medan membuat acara Ratik Survei dan juga pengajian tasawuf di masjid-masjid yang ada di Kota Medan. Jadi setiap minggunya dilakukan di samping untuk syiar dakwah kepada masyarakat umumnya dan juga kami dapat pemberian pemahaman secara khusus kepada kawan-kawan pengurus yang dapat berkembang di khususnya di Kota Medan. Oleh karena itu diawali insyaallah pada awal Desember ini pada setiap minggunya agar nanti oleh Abuya memberikan setiap minggunya salah seorang yaitu yang diutuslah mewakili Abuya untuk dapat mendakwakan dan membawa visi ajaran kaum tasawuf ini khususnya di Kota Medan. Jadi masjid-masjid kecamatan. Dari itu kepada yang lain siapa yang sudah bisa menjadi pakar? Antara lain siapa kira-kira yang sudah bisa menjadi pakar untuk kita kirimkan ke Sumatera Utara. Yang terakhir kepada Pak Doni. Terakhir kepada Bang Doni. Silakan. Silakan. Hanya menyeberang ke Sumatera Utara. Setelah digempur Aceh, maka Sumatera Utara sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Salawat kepada Rasulullah SAW. Yang kita hormati, yang kita salam bersama, yang kita cintai bersama,
Alhamdulillah dan bermain pesertanya dan sekolah semua yang saya hormati kita lanjutkan kembali. Alhamdulillah kami jemaah dari Banda Aceh untuk sekian kalinya bisa berkumpul sama-sama dengan tujuan yang sama, dengan niat yang sama. Alhamdulillah kami di Banda Aceh ini untuk tanggal 18 kami sudah menjadwalkan audiens untuk acara 18 hari Jumat malam Sabtu itu para mahasiswa dan mahasiswi dan pemuda FPTT se-Aceh mengadakan zikir akbar di Polda Aceh. Jadi kami harapkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu untuk meringankan langkah, dan kami juga sudah berjanji kepada Polda untuk memenuhi, untuk memantapkan lapangan Polda. Insya Allah kita dengan sampai dan hadir semua. Alhamdulillah dengan pertanyaan Abu tadi, siapa yang akan kita tuju perwakilan kita dari FPTT Aceh untuk dikirim ke Sumatera Utara. Syukur alhamdulillah, hemat saya juga alhamdulillah untuk guru-guru dari Labuan Haji, dari Banda Aceh juga siap 100% untuk dikirim ke Sumatera Utara. Saya rasa di Labuan Haji ini juga masih banyak, masih ada Abu Muda, Abu Sukri, termasuk dari seperti Kepunari itu juga bisa dikirim ke Sumatera Utara. Jadi kami di Banda Aceh insya Allah siap, Abu kami di Banda Aceh siap juga untuk dijadwalkan atau
atau dikirimkan ke Sumatera Utara. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Banyak kekurangannya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan ke Solo dari selatan kita sudah hafal dari Untuk perjalanan besok, anak saya diminta keterangan kepada perusahaan. Bagaimana informasi? Bismillahirrahmanirrahim. Adapun mengenai dengan Solo di Padang Sumatera Barat, Abuya insya Allah berangkat pada dari 2 hari Selasa pada tanggal 15. Kira di kalian di pesawat sampai di sana sore. Awal kemarin ditelepon oleh kawan di Solo. Pertama sekali beliau menyampaikan mengenai dengan kesiapan dan juga kematangan panitia dan kawan-kawan bersama pemerintah, bersama ulama untuk menyambut kedatangan Abuya. Secara keseluruhan mereka semua sudah siap dan juga baik dari tempat dan juga dari tadi untuk menyambut kehadiran Abuya di Solo. Yang mana terakhir beliau menyampaikan ada itu salah seorang ulama mursyid tarekat Syekh Ali Hanafiah, kalau kami tidak salah, bahwa Syekh Ali itu mendapat informasi kehadiran Abuya yaitu dari kawan-kawan yang lain, sehingga oleh panitia sendiri menjumpai yang mana Syekh Ali itu mengenali sosok Abuya. Jadi beliau mengatakan ini guru kita dulu oleh Abuya Syekh Mudawali waktu bolak-balik ke Padang, sering singgah di rumah ayah saya. Itu kata daripada Syekh Ali Hanafiah. Dia seorang mursyid yang berpengaruh. Saya lihat ada biografinya, organisasinya itu banyak cabang-cabang yang ada di Jakarta dan tempat-tempat yang lain. Dan juga beliau menginginkan bahwa Abuya nanti untuk dapat memperkenalkan bahwa beliau menyimpan ada bahan yang bersejarah, ada yaitu peninggalan daripada Rasulullah, rambut Nabi dan beberapa hal lain yang beliau simpan yang beliau bawa dari Turki agar nanti Abuya katanya untuk dapat apa istilahnya saya lupa, makanya keberkahan lah dia. Jadi itu yang kedua juga kabarnya oleh Syekh Rahimuddin Nawawi Al-Baghdadi mendengar kehadiran Abuya ke Solo. Beliau juga berkeinginan dengan kepastiannya itu oleh Maina Merdeka sedang menyusun jadwalnya apakah beliau jadi berangkat atau tidaknya. Dan nantinya apanya beliau sangat rindu kepada Abuya, sehingga beliau juga ingin berserta mengikuti dakwah Abuya ke Solo. Rombongan Jakarta yang hadir ke Solo, kabarnya dari Solo itu kira ada 60 orang yang telah mendaftar dan juga ada masih yang menyusul. Dan juga sebagian kawan-kawan dari khususnya di Aceh ini dari Labuan Haji ke selatan, ada yang telah berangkat dan ada yang akan berangkat naik mobil untuk menuju di Solo. Sekian dan demikian. Kepada Pak Manus, apa ciri-ciri Kepada Pak Manus, apa ciri-ciri orang yang dapat menyampaikan keputusan? orang yang dapat menyampaikan kekesalan? Kepada Pak Manus dipersilakan.
yang mulia dan sangat kita muliakan dunia akhirat. Apabila kita mursyid kita, murabbi kita yang jelas menemui kita setiap saat, siang dan malam memberikan umat. Bagaimana umat ini dekat dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita datang kemari tidak lain adalah suatu perjalanan rihlatul mahabbah, perjalanan menuju cinta. Sejak ini kita belajar tentang cinta. Cinta kepada Allah. Dalam zikir mereka selalu menggunakan zikir cinta. Allah, Allah, Hasbi Rabbi, Allah, 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 ma fi qalbi, Allah. Saya sendiri. Inilah zikir cinta. Sejak tadi kita belajar tentang mahabbah, tentang cinta. Dan hari ini karena cinta kita kepada Allah. Kalau bukan karena cinta, tidak perlu kita bercapek-capek datang kemari. Tidak mampu. Tapi karena cinta, ini namanya rihlatul mahabbah. Ada yang dari Banda Aceh, ada yang dari Lampung, dari Aceh Barat Daya, dari Aceh Selatan. Kenapa kita cinta kepada apa yang kita? Karena kita cinta kepada Allah. Kalau kita cinta kepada Allah, kita harus cinta kepada seluruh yang berhubungan dengan Allah. Tidak ada makhluk yang tidak ada hubungan dengan Allah. Kita mencintai Abu karena cinta kepada Allah. Kita cinta istri karena cinta kepada Allah. Cinta suami karena cinta kepada Allah. Inilah diajarkan di dalam Prioritas Sauri. Mungkin sekilas saya sampaikan, Prioritas Sauri ini bukan ajaran baru Bapak-Bapak sekalian. Bukan. Selalu apa yang kita mengatakan, Prioritas Sauri ini adalah ajaran yang sudah lama sekali semenjak Aceh ini menjadi Aceh. Aceh ini dikembangkan, dimerdekakan karena tauhid tasawuf. Ulama-ulama yang datang ke Aceh ini adalah ulama-ulama yang berjiwa berilmu tauhid tasawuf. Kemudian amat-amat dari tasawuf gagal tenggelam. Orang tidak lagi tahu. Sehingga banyak ulama-ulama yang menganggap tauhid tasawuf penyakit karena sudah lama hilang. Alhamdulillah sekitar 25 tahun yang lalu Abu Yahya yang disampaikan beliau angkat kembali Prioritas Sauri agar dipahami. Inilah cara untuk kita memahami Prioritas Sauri, menjalankan Prioritas Sauri. Perlu ilmu pengetahuan dengan ilmu. Banyak sekali maaf. Banyak di antara kita dulu menentang Prioritas Sauri, tapi setelah ada ilmu, belajar dengan Abu Yahya, mendengar langsung tentang dia, sekarang sudah cinta kepada Prioritas Sauri. Dulu yang benar-benar aku terima Prioritas Sauri, dan sampai disampaikan, itu pendapat dia secara Islam. Punya perlihat, punya menolak, terima langsung Abu Yahya. Aku saya yang terima Abu Yahya, demikian juga. Kami akan pengajian di NPU. Kami undang Abu Yahya untuk menjelaskan Prioritas Sauri di NPU. Barulah sedikit demi sedikit memahami. Jadi pegang dari itu, jangan musuh dari belakang. Tapi langsung kita dengar, langsung kita belajar tentang ilmu Prioritas Sauri. Alhamdulillah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita bisa kembangkan Prioritas Sauri? Pertama sekali, cateringan harus ada kemauan yang tinggi. Kemauan yang baik-baik bagaimana? Fa'aqim wajhaka lid-dini hanif
luruskan wajahmu kepada agama, kepada Allah, karena yang dimaksudkan agama itu adalah Allah. Yang dimaksudkan wajah hanya di sini bukan muka ini yang disuruh hadap oleh Allah, tapi yang dimaksudkan dengan muka wajah ini adalah hati. Hadaplah hati ini kepada Allah. Kalau sudah ada di dalam relung-relung hati kita, tidak ada selain Allah, yang ada hanya Allah, berarti kita sudah cinta kepada Allah. Kalau benar-benar cinta belakang, hawa-hawa saja, apa Allah, jangan kita tinggalkan. Kita bawa Allah itu, Allah ada di dalam hati kita. Maafi kalbi Allah, kita dalam hati ini, kecuali hanya Allah. Kalau kita sudah memahami ini, kalau kita selalu kita pahami, insya Allah. Mari sebagai syukur kita bersama dia, kita ajak orang sebanyak-banyaknya ke dalam arena, ke dalam majlis yang sedang kita ikuti sekarang. Alhamdulillah pelan saya lihat di Aceh sudah banyak sekali tumbuh kader-kader pencinta berita sudah banyak sekali. Selalu beliau Abu Yaman ini ibarat air, walaupun tak dia akan dilimpah, tetap melimpah. Demikianlah berita seperti ini. Amin. Jadi mengapa murid-murid Abuya Mudawari yang menentang? Mengapa murid-murid Abuya Mudawari yang menentang? Apa penyebabnya menurut Menurut saya, apa penyebabnya menentang? Murid-murid Abuya Mudawari yang senior seperti Abu Tumin, Daud. Begini saya sudah pernah cerita kepada ulama-ulama di Aceh ini, aku bukan tidak senang kepada Profesor, senang kepada Profesor. Mereka merasa tidak senang kepada Abuya. Merasa tidak senang kepada Abuya. Kenapa? Karena Abuya hari ke hari semakin besar dan semakin dibesarkan. Allah. Kalau beliau sudah dibesarkan, yang itu tinggal di belakang. Inilah sifat anaknya kesombongan yang harus dimiliki oleh ulama kita sekarang. Betul hadirin sekalian. Jadi apakah mereka tidak senang anak guru beliau semakin lama semakin besar, sedangkan dia itu adalah anak murid daripada Abuya? Apakah mereka tidak senang Anak guru beliau semakin lama semakin besar? Inilah karena belum banyak kita masih ada nafsu, sifat nafsu ini masih ada. Kuncinya tidak belajar tauhid tasawuf. Mereka belajar tauhid tasawuf itu kita tetap merasa kecil di hadapan Allah, merasa hina di hadapan Allah. Mami gerak-gerak kata orang tasawuf. Orang yang merasa dia hina, dia pandai, itulah orang yang pandai, itulah orang yang hebat. belum pandai lagi murid-murid Abuya seperti itu. Saya rasa ibu Abuya yang saya muliakan, sudah banyak sekali ibu murid Abuya yang sudah mulai muncul. Sudah banyak sekali. Menawi Hakim sudah muncul. Karena murid-murid yang besar-besar, Murid-murid yang besar insya Allah. yang banyak pengaruh, yang banyak jamaahnya. Insya Allah sedikit. Mudah-mudahan. Sudah kita lihat sekarang. Ini jemaah semakin besar, semakin banyak. Amin. Itu sebagai tanda. Sebagai tanda hadirin sekalian. Ini adalah kehebatan Abuya. Banyak sekali saya akan memuji Abuya. Sudah sering bersama-sama Abuya. Sudah melihat apa kehebatan dan kelebihan beliau. Mungkin saya sampaikan di sini. Mungkin daripada saya disuruh dulu Abuya, karena harus saya sampaikan. Sebenarnya banyak kehebatan yang dimiliki oleh Abuya. Salah satu saya. Dia kemudian sampaikan. Waktu kami menghadiri undangan ulang tahun kehidupan rakyat, ini saya sampaikan. Kami berangkat dari Melabu, ada 8 mobil, 5 saksi yang menyaksikan. Sampai di Gunung Singgah Mata, tahu Gunung Singgah Mata? Itu gunung yang terjal. Itu hujan lebat. Semua
datang mobil kami 8 begini. Kami berdiri semua, tak disabarkan ini. Itu orang berbagai sudah menunggu di atas. Kemudian beliau turun, tak apa ya, beliau buat saya itu. Kemudian beliau di mobil saya. Kemudian beliau bilang semua supir itu Fazlan, naik. Jadi kecil pada Mbak Abang, kecil kamu. Kenapa aku sudah suruh naik? Tak usah. Sejarah apa bisa naik? Kemudian itu aku mengatakan kepada Nekoti, bilang sama siapa namanya? Itu teman. Baik, bilang sama kenapa menteri baru, lebih baru, pulang saja ini, bilang Baik, kalau aku tidak kenal, saya tidak kenal. Kalau aku tidak beri, saya tidak beritahu sebenarnya. Jadi berangkatlah dengan foto lagi. Naik, tancap semua naik ke atas. Sampai dapat kabin yang sekut, pindah nih. Sampai di atas, aku lihat turun, beliau panggil satu persatu lagi. Semua naik, alhamdulillah. Itu luar biasa. Itu bukanlah itu kelebihan diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi oleh karena itu, hadirin sekalian, ini saya sampaikan di hadapan beliau. Saya sampaikan hal ini kepada orang lain. Banyak lagi kelebihan lain. Di Manado, mau berangkat dari Manado ke Jakarta, pesawat bisa berangkat. Pesawat sudah berangkat, aku sudah tinggal di Jerman. Karena untuk kalau biasa banyak medali naik. Apa namanya? Pasal Makuarto, pasal Mulih, pesawat terakhir. Ditinggal sama pesawat. Ada penelitian Manado yang bisa, ini cerita orang Manado, yang bisa sampaikan kepada aku. Kemudian pesawat yang sudah berangkat balik. Maka diumumkan pesawat tidak bisa berangkat karena ada sambutan dari lain. Semua penumpang transit dengan pesawat lain. Abuya berangkat. Yang mana Abuya tetap berangkat, tidak ada tinggal berangkat pesawat. Ini yang hati sekali. Itu kenapa? Sebab kita yakin pada Allah. Kita tidak melihat hati kita pada sehingga. Maaf kalau Allah yang ada di dalam hati kita adalah Allah. Jadi inilah hadirin sekalian selalu mahabbah kepada Allah. Orang yang betul mahabbah kepada Allah tidak ada dalam hatinya kecuali hanya Allah saja. Inilah kehebatan kita belajar kualitas saudara. Saudara-saudara sekalian, tidak rugi belajar sama dia. Tidak rugi berguru sama dia. Terus terang saya katakan, orang lain sudah merasa minder dia, merasa ini. Kalau bisa pindah lagi. Ini hadirin sekalian. Jadi mereka memberikan orang merasa bahagia, merasa hebat. Maka ajarlah orang sebanyak-banyaknya. Dakwahkan orang sebanyak-banyaknya kepada makam yang sedang kita duduki sekarang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
begini, jemaahnya bisa pula memberikan makannya. Tamu dan juga yang lalu misalnya menempatkan seperti ini karena untuk tidak melakukan khidmat wajib khidmat pelayanan bersungguh baik dengan guru ini beliau jadi sekalian bahwa ini Allah yang tahu ya, yang membalas di apa yang dari mana aja para diri hadirat kalau sekarang banyak permintaan untuk bisa menyampaikan ajaran di mana-mana. Seperti kita maklumi Solo, bupatinya telah mempersiapkan untuk nanti kedatangan dari pengajian ke Solo, dari Aceh ke Jawa, dan tidak berapa lama lagi juga Batam. Maka juga walaupun mereka melakukan seminar pengajaran itu minta lagi. Tempatnya ini seperti menisan. Misalnya kalau dirasakan sedikit ini untuk tambah-tambah lagi ya. Apalagi Gorontalo. Gorontalo bahwa di Gorontalo ini mengamankan negerinya Serambi Madinah. Serambi Madinah. Mana belum lagi bisa di Aceh dari pemimpinan Aceh. Pemimpinan Aceh lama-lamanya sampai ini juga cara baik dan lama-lama Aceh besar Aceh ajaran saya telah katakan berkali-kali yang menentang ajaran ini adalah murid-murid kemudian Jawa yang alim-alim. Siapa yang menentang? Ya, untuk ada orang Aceh menerima baik sebetulnya agak lama. Karena beliau itu mengatakan menurut yang Dawati berarti kami lah untuk menerimanya dan kami yang banyak menerima dari Allah yang kembali. Jadi termasuk anak-anak yang kembali sendiri, mereka kembali dan juga kembali. Jadi itu penyebab makanya agak terlambat. Ini juga murid-murid saya dulu mengajar di Darussalam. Yang menentang saya, jadi kalau lucu. Jadi berarti yang sudah saya lihat bahwa setiap yang dikatakan untuk membangun diri harus terus melakukannya. Ibaratkan saja kafilah lalu biar anjing ngomong kafilah. Dan dia semua bergerak tidak lain supaya makni bisa bagus, bisa baik. Para diri negara ada 3 kategori untuk menjadi pakar lebih tasawuf. Jadi kalau ada 3 kategori ini itu nanti bisa menjadi pengakai bertahu di mana-mana. Pertama adalah ilmu dan melatih ilmu. Apa yang pertama? Ilmu dan melatih ilmu. Jadi ilmu dan melatih ilmu bagaimana kita ketahui dalam Islam ilmu yang perlu ini tidak ada lain adalah akidah, hukum tentang hukum, perintah dan larangan, hukum syarat, wajib ibadah dan muamalah dan juga
sekarang. Pada ilmu sekarang, ilmu yang kita pakai setiap saat. Setiap memang kita pada suatu tidak lepas daripada hukum saya, ketika atau larangan, dan tidak lepas daripada niat Allah, keberadaan Allah, dan tidak lepas daripada kita harus melawan hawa nafsu, melawan kalau kita tidak mengendalikan nafsu kita, makanya kita ketinggian, kita kesombongan, kita dengan dengan bagaimana supaya penyakit-penyakit nafsu itu kita tinggalkan berganti yang lain, nafsu yang baik. Jadi kita harus melatih ilmu agar terakhir kita dapat melakukan maksudnya dan batin kita dapat melatih yang mulia. Kita melatih ilmu agar dari kita dapat melakukan amal yang bermanfaat untuk kehidupan dunia kita dan akhirat. Dan berarti kita melakukan mulia. Jadi melatih ilmu ini, dari ilmu itu penyebab. Dengan ilmu itu hilang ada nafsu dan tabiat tubuh. Jadi kalau ada nafsu ini kan dia mau membuang waktu. Itu dilakukan pekerjaan yang kita kerjakan. Ada nafsu, punya yang mata ada nafsu kita lakukan sambil. Kalau dilihatkan ada nafsu, dihormati, layani, itu ada nafsu. Saya itu ada nafsu silam karena lakukan pekerjaan yang maksiat, yang menyalahi itu ada. Jadi ada nafsu itu bisa hilang adalah dengan ilmu, dengan melatih ilmu yang tiga tadi ada nafsu itu hilang. Yang kita tadi kita melakukan menggunakan waktu yang jelek-jelek, supaya waktu-waktu yang untuk kita melakukan dalam itu bisa kita tukar berupa dengan melakukan taat, dengan melakukan taat beribadah. Sama kebiasaan nafsu tadi atau pagi-pagi itu kan kita malah penuh, malah bang. Karena kita tahu perintah Allah juga kita melakukan salah, sebab ada keberjamaah kita itu karena ilmu, ilmu. Jadi ada begitu juga namanya sifat nafsu jelek, kita suka berdorong. Jadi ada ilmu itu kita tidak akan melakukan. Nanti kita tidak ada lagi. Jadi itu adalah pengaruh ilmu dapat berubah. Ada nafsu dan ambil tubuh. Ini yang pertama. Dan kemudian di samping itu, ini apabila dapat kita menyebutkan apa yang kita menyebutkan nafsu kita dengan nafsu boleh berjalan kepada Allah. Keinginan kita dapat menyebutkan dengan orang yang nafsunya berbeda. Dan juga mengkaitkan halnya, kelakuan hatinya dengan orang kelakuan hati orang berjalan menuntut istighfar, bantuan, pertolongan dari mereka orang berjalan dengan orang yang alim. Nanti kita bantuan kita dengan bakti orang yang berjalan kemauannya kepada Allah dan akhirnya daripada Allah. Dia akan dapat sama Allah mendengar ilmunya, ucapannya, dan dia itu bermakam tapi bertempat. Namanya hatinya itu dengan makam beratnya berjalan kepada Allah, berteman kepada Allah, dapat ilmu saya itu yang benar-benar itu oleh kesangkutan bicara cinta sendiri, suruh orang-orang yang mikir, orang-orang yang mikir, beratnya dapat tadi bersama orang itu kita untuk di hadapan ini.
mengomplikasi hati kita dan nafsu kita. Pada orang yang demikian selalu senantiasa berjalan kepada Allah supaya kita dapat berhubungan. Dapat berhubungan. Jadi kemudian ini kerja hati. Kalau ibadah kerja, terakhir kita amalkan. Ini satu. Dan kedua, syarat yang kedua yaitu hal. Jadi hal ini yang sebab memutuskan kita dengan selain Allah. Keberatan kita supaya kita putus dengan selain Allah ada hal. Hal itu apa? Hal itu adalah merupakan sinaran sifat. Apa? Sinaran sifat. Yang mendesak, yang datang dari saya. Jadi cahaya cahaya kepada sifat, kemudian memantul ke dalam hati. Ini hal. Dengan demikian kita akan putus ingatan kita kepada hal. Jadi kalau belum ada hal, kita putus sampai kita selesai. Hal itu apa? Senteran sifat. Jalan bersama dari cahaya memantul ke dalam hati kita sehingga memiliki cinta dari itu kepada Allah. Makanya yang lainnya tidak teringat ini. Tidak teringat. Apa kita ingat yang lain? Kasih sayang Allah telah terlihat pada diri kita dan alam semesta. Itu dari cahaya masuk. Jadi inilah yang dapat memutuskan sambutan hati kita kepada kesehatan ini sebenarnya khas. Yang kalau dikatakanlah khas ini tidak tunggu daripada kita. Karena yang ini menandaki amal, tapi kita masih jauh dengan Allah. Tapi kalau khas menandaki keyakinan, itu hati kita kepada Allah. Contoh begini, kadang kita diperintahkan seorang kamu lakukan ini, jadi kan lakukan. Jadi diberitahu oleh ayah, kamu lakukan ini, kita lakukan. Itu ilmu, apa namanya? Jadi kita tidak cukup ilmu itu untuk kita bisa dekat dengan orang yang memerintahkan itu. Kita tidak cukup dengan paku tidak melakukan apa yang kita itu. Dan kita berhenti dengan amal ilmu yang kita beri. Bagaimana supaya cahaya orang yang memerintahkan itu terlihat kasih ini di dalam hati kita sehingga kita tertarik supaya kita dekat dengan dia. Itu hal, semuanya. Jadi kalau kita patuh saja tapi tidak sayang, bisa kita berkali-kali mengatakan pada pegawai, baik pada atasan, kalau patuh saja seperti atasan anda tidak sayang kepada anda kursi panjang, kursi panjang. Apa salahnya? Kan beberapa yang dalam yang tertulis supaya diperintahkan menurut aturan dan peraturan saya lakukan. Tapi saya lakukan panjang. Saya lakukan panjang. Karena tidak ada hal, tidak ada sayang, tidak ada pengebati dengan orang yang menyatakan. Kadang-kadang ada orang yang tidak pandai sekali untuk melakukan, tapi karena dia sayang kepada atasan, disayangi, akan pada jabatan yang apa namanya? Yang basah. Ada orang yang patuh, ada orang yang apa? Tapi tidak sayang, tidak akan pada tempat. Sehingga ini rasa diberikan sebagai berbeda dan tidak dapat mencuri sayang. Bapak Akmal diletakkan uji sayang. Maka dia pakainya. Bagaimana? Jadi begitulah dengan Allah. Jangan tidak teringat lain Allah. Jadi rezeki dan teringat dia kepada lain akmal. Dan kadang-kadang teringat dia kepada dirinya.
lebih. Mereka semuanya masih. Oh ya ini, kayak itu nomor 2. Tali rohani, tali hubungan kita dengan atasan dengan Allah. Jadi itu nomor 2. Hal itu adalah maknanya satu sifat yang ada pada diri kita yang dapat menghilangkan sifat yang mencegah kita untuk rujuk di hadapan. Dan ada sifat itu kita yang dapat dihilangkan oleh hati. Apa maknanya? Kalau umpamanya kita ada sayang, hubungan kita baik dengan dia sayang, makanya sayang kita kepada lain itu bisa hilang, itu bisa hilang. Ada dia. Maka sayang itu satu yang banyak. Sayang itu satu yang banyak. Ini aku, kami sayang. Pada Allah sayang juga. Pada istri, kadang-kadang lebih sayang pada istri kepada Allah. Selalu. Kalau kita katakan saya sayang. Allah sayang juga sayang. Cuma ada tempat di dalam hati kita. Ada tempat dalam hati. Bukan berarti sayang pada istri. Sayang tempatnya di mana? Sayang kita kepada Allah tempatnya di mana? Inilah maknanya tadi tadi kosongkan oleh hatimu. Untuk hati yang paling dalam, kalau hati paling dalam yang berawal, jadi cinta yang membara, yang hidup bernyala-nyala. Inilah yang akan memutuskan kita yang baik. Dan ketiga, dengan pengertian zuhur lalai, hilang, sehingga kita hilang, lalai kita pada diri. Karena tawatur banyaknya wali-wali yang datang dalam seperti ini. Wali-wali itu cahaya keberadaan banyaknya yang datang. Cahaya keberadaan itu banyak. Sehingga kita akan memilih dari Allah dengan masa datang. Ini kasih sayang ini itu telah mencakupi zahir batin kita. Sehingga kita lupa kita jangan pada orang kecil dengan kesenangan banyak. Sehingga banyak yang pada itu membuat apa namanya mabuk cinta. Apakah Anda sudah dapat mabuk cinta kepada Allah? Belum. Mabuk cinta lupa dari diri. Samping itu juga kita dapat memelihara kehormatan waktu, maknanya semacam dan kata ada di batas hubungan kita, cara bergaul dengan guru, batas cara bergaul dengan teman, dan juga cara kita gaul dengan diri kita. Rupanya kita harus bergaul dengan nafsu kita. Gaulnya ada 3 macam: gaul dengan diri, gaul dengan guru, gaul dengan teman. Maknanya gaul dengan diri kita berusaha karena nafsunya dia itu kemarin dengan nafsu jahat dia tak bisa ditahan kemudian lagi dengan bantuan inilah berkatnya sudah nafsu baiknya musuh yang paling musuh baginya adalah nafsu yang ada di dalam diri. Jadi kalau sudah meyakini
dua hal. Saya dengan saya waktu bisa fokus dengan kita, keinginan kita, rindu kita kepada lainnya, kita dulu yang lalai yang banyak sekali wanita-wanita yang tetap dalam kita sehingga kita lupa itu pada diri. Mana lupa pada diri kita tidak ingat kita berbina. Kalau ingat kita aku seperti saya ini lah, saya ingat aku penggantiku. Kalau pertanyaan oleh kamu, saya dulu, saya dulu, kalau kamu bukan naik di atas dulu, bukan sama dengan yang menandu Allah, yang ditandu pun Allah jadi kalau itu, jadi kalau itu, Allah. Kenapa? Sebab kalau kita masih ingat, kita lebih dari lainnya. Orang lain tidak mau kamu mengingat. Tidak boleh ingat kita lebih daripada orang jahat. Jadi benar ada. Tidak boleh ingat kita lebih daripada orang fasik. Kita tidak boleh ingat kita lebih daripada orang meninggalkan bersama. Kita tahu kita bisa taat dari Allah. Kita melihat orang muslim dari Allah, itu dari Allah semua, tidak dari kita sama. Jadi kalau Anda bisa Anda sama dengan lainnya, Anda bisa menarik orang kepada Allah. Tapi kalau Anda tidak bisa Anda sama dengan lainnya, Anda bisa barangkali jika Allah mudah-mudahan, ini mudah-mudahan saya pakai muda ini bagaimana kamu melatih bagaimana supaya akhirnya saya itu dari orang saya Allah yang Rasulullah dari orang kepada Allah jangan kepada diri Anda. Nah itu dari sendirinya dari apa yang ingat apa yang ingat kalau pun ada kita katakan ya iya baik kita sangat ada dunia dan ada kekuatan ayo Allah